Nikita Mirzani seolah tak ada habisnya menjadi perbincangan publik. Seperti diketahui, ia terlibat dalam kasus hukum dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pengusaha skincare Reza Gladys. Meski statusnya sebagai tersangka, Nikita tetap memperlihatkan sikap santainya di hadapan publik. Belum lama ini, ia pun terciduk melontarkan sindiran kepada musuh bebuyutannya, Dewi Persik. Hal tersebut terkait pelafalan bahasa Inggris wanita yang akrab disapa DP itu saat menyanyikan lirik lagu Garam dan Madu. Merasa tak terima, DP kemudian diduga menyindir balik dengan menyanyikan lagu Garam dan Madu, namun mengganti bagian liriknya mengisyaratkan penjemputan paksa oleh pihak kepolisian. Malam kosong ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu, Cirolu. Wanna tell my friend about you, tapi tunggu dulu. Ku masih meragu, kamu menggebu. Wanna be with you, pak jalani dulu. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu, pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu, pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Aku tungguin kalian besok di acara Prikiti Ulen, di acara Pesta Rakyat di Subang. Aku tungguin kalian ya. I love you. Mwah. Aku pilih kamu manis kayak madu, Cirolu. Wanna prat gue teriang-yang sama prat. Wanna tell my friend about you, tapi tunggu dulu. Wanna tell my friend prat. Anjing, ada aja lawakan ucapan bahasa Inggrisnya belum fasih. Jangan nyanyi bahasa Inggris yang tempo ya, kecepatan tuh tempo ya, yang temponya cepat. Malam kios ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need to hear it me. Aku pilih maju manis kayak kamu, Cirolu. Wanna break back? Puyeng palaku, takut jemput malam ini. Sama siapa? Sama Polela. Biasa aja, nggak shock lah. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tak berhenti sampai di situ, padahal sebelumnya pihak kepolisian menyatakan akan kembali melayangkan surat panggilan kepada Nikita untuk hadir pada pekan ini. Aktivis bahkan menekan kalimat HIV meski tidak menyebut nama, namun banyak warganet yang menduga bahwa hal tersebut diarahkan kepada Nikita. Dengan nada geram, DP juga meminta kepada sang seteru untuk segera bertaubat. Si HIV lagi komentari Eke lagu Garam Madu. Dirinya sendiri aja nyanyi pakai autotune, lip sync. Gimana mau komentari Eke? Mendingan kamu obati kamu deh ya. Gimana caranya biar bisa sehat? Takutnya kalau udah di dalam susah kan minum obat, takut cepet mati. Gue yang aja gak bisa apalagi nyanyi. Pengen jadi penyanyi kayak Dewi Persik. Niru ya, wanna be Dewi Persik. Gak bisa lah jengger bekantan. HIV cepet mati ya. Oh iya, pura-pura kuat ya, residivis. Pura-pura bahagia,
Aku dukun loh. Aku bisa lihat itu dari jarak jauh. Cup 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 cup. Gak ada yang bisa membantu ya. Bantu ada yang bisa. Dengan cara kamu wudhu, sholat, tobat. Ya, pingin kaya gak usah meres. Ya, cengker bekantan HIV. Katanya kuat. Tapi minta tolong ke sono kemari. Itu berarti bukan kuat, tapi pura-pura kuat cengger bekantan HIV. Sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kami menduga kuat. Ini sepertinya ada sindikat, ya, yang tersistematis dan masif dengan istilah melakukan penyelamatan kesan masyarakat dan memakai bahasa overclaim. Ya, jadi kalau kaitannya dengan pemerasan, ya dugaan kami ini adalah sindikat. Ya, menyelamatkan, bahasanya lah menyelamatkan kesehatan masyarakat, tetapi tujuannya dugaannya 368. Seperti itu dia. Gigit lah. Kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, orang yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik nanti kan? Iya. Biarkan aja dulu, biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Dikomentari perihal gaya bernyanyinya membuat DP sontak naik pitam. Mantan istri Saipul Jamil itu menyebut bahwa dirinya tidak terima cara menyanyikan diejek oleh artis yang dibayar lebih rendah darinya. Ia pun diduga menyentil perbedaan honor manggungnya dengan Nikita. Secara tersirat, DP menyebut bahwa honornya untuk sekali tampil berkisar ratusan juta rupiah. Semakin panas, DP juga diduga menyinggung suara Nikita yang sumbang dan tak enak didengar hingga harus menggunakan backing vokal. Nyanyi yang cuma dibayar per nyanyi, per perform itu puluhan juta atau belasan juta. Komentari artis yang nyanyi per perform dibayar ratusan juta. Fales lagi nyanyinya, kemana-mana lagi suaranya, pakai backing vokal lagi. Gak bisa goyang, susah, jalannya ngangkang terus. Gimana itu? NPD lagi kena mental ya? Mental aman NPD. Jangan lupa minum obat ya NPD. Kasusnya ini bukan kasus main-main loh. Pemerasan dan juga TPPU. Belajar kan? Masa enggak? Faham kan? Masa nggak paham? Sampai mengarahkan buzzer untuk menjatuhkan Dewi Persik. Belajar lagi nyanyi ya. Tanggapan aku tuh masih level 2 loh, cengger bekantan HIV. Masih level 2. Hati-hati kau. Hati-hati aja kau bermasalah dengan aku. Boleh nggak saranin aja? Mendingan fokus sama kasusnya daripada sibuk ngelaporin orang-orang. Pakai energi dan tenaganya itu untuk menghadapi kasus yang sedang dihadapi. Karena saya baca di berita kan kasusnya lumayan berat ya. Ada undang-undang pemerasan TPPU pemerasan gitu ya. Sudah, kalau memang saya dilaporkan ya sudah, saya akan hadapi gitu. Tapi yang jelas dulu laporannya apa, yang dilaporkan siapa, barang buktinya apa gitu ya. Jangan gini loh, kan banyak nih orang-orang di Indonesia ini ya, ngegebuk orang mau digebuk balik nangis gitu. Itu cemen namanya ya.
Semakin panas, Dewi Persik juga mengisyaratkan bahwa dirinya mendapat serangan dari buzzer lagi dan lagi, meski tak secara gamblang. Namun warganet menduga DP menunjukkan jarinya terhadap sang seteru Nikita. Tak kuasa menahan geram, DP pun menyentil bahwa kasus dugaan tindak pemerasan dan TPPU yang menjerat Nikita memiliki bukti valid. Dia juga mengaku tidak terima jika akhirnya permasalahan itu digiring menjadi perihal endorse, apalagi sangat mustahil dengan nominal sebesar 4 miliar rupiah. Tidak ada kontrak kerjasama yang tertulis. Mami dihujat di sana. Yang hujat ya paling ya buzzer-buzzer 125.000 orang itu. Buzzer-buzzer suruhan, mereka mau mengalihkan berita tentang pemerasan dan TPPU, guys. Tetap ya guys, fokus sama kasus pemerasan dan TPPU ya guys. Pantai Selatan, iya. Pantai Selatan bukan mie filmnya, iya betul Ica. Ingat, mereka ini para buzzernya menggiring opini untuk mengalihkan pemberitaan. Karena apapun yang menyangkut nama Dewi Persik itu pasti viral. Udah kasus pemerasan ini kita tunggu, kan baru 2 kali panggilan, ya kan? Jadi buat kalian jangan marah-marah di sini ya. Buat para buzzer-buzzernya ya. Oke, biar nenek-nenek tapi cantik kok Mami. Aduh makasih Mbak Salamum. Harus dan wajib diklarifikasi karena fitnah akan terus. Betul. Tua itu pasti betul Mbak. Yang ngatain tua belum tentu umurnya nyampe ke tua. Betul Mbak Widya. Dan belum tentu cantik kayak aku. Seminggu jobnya Mami aja bisa banyak. Alhamdulillah di TV juga masih dipakai. Meras-meras bukti valid. Betul banget Mbak Suzy. Buktinya valid loh. Jangan bilang penggiringan opini endorsement. Endorse tuh kayak gimana sih orang yang gak ngerti apa-apa endorse. 4M di endorse tuh paling gak ada bukti kontraknya. Ya, ada bukti catnya. Gak asal orang kasih duit. Terus udah gitu dia juga sebagai pelaku endorsement juga dia harus bisa menawarkan produknya dengan baik. Bukan malah ngejelek-ngejelekin produknya. Skincare ini emang lagi kisruh banget. Dalam arti kata gini, gue tidak memihak siapapun. Walaupun ada tuduhan-tuduhan gue berpihak sama owner apa segala, gue nggak ada. Gue nggak ada urusannya mau owner, mau siapa, mau sama reviewer. Tapi intinya adalah gue pengen skincare di Indonesia ini sehat. Dalam arti kata kalau ada produk-produk yang dia ingredientsnya tidak sesuai, melebih-lebihkan juga harus dibenahi. Kalau apalagi kalau yang bahan berbahaya, merkuri harus diberantas. Tugasnya siapa? BPOM satu-satunya badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap itu karena dia mengeluarkan izin edarnya. Kalau ada sampai orang yang mengetahui bahwa misalnya ini berbahaya, laporkan ke BPOM. Kalau BPOM-nya tidak bereaksi, laporkan ke saya DPR, saya tegur BPOM. Tapi janganlah saling review satu sama lain yang bukan pada wewenangnya. Karena kan kita juga pertanyakan di mana dia labnya, apa labnya terakreditasi apa tidak. Nah, terus apalagi yang gue dengar kan sekarang sampai ada berita ada oknum reviewer ya, dokter yang katanya meminta sejumlah uang sampai 2 juta Singapura dolar dengan membawa nama DPR dan BPOM. Ya, kalau sampai akhirnya tadi kan ada di RDP DPR tadi pagi. Kalau sampai seperti itu kan artinya itu jadi tidak sehat. Jadi mau dikemanakan bisnis skincare di Indonesia, UMKM dan gimana kita mau bersaing sama internasional. Tapi kita jangan terlena sama kasus review-review dan pemerasan-pemerasan dalam skincare ini aja. Kita harus ingat bahwa saya paham banget bahwa pabrik-pabrik rumahan skincare yang tidak ber-BPOM, tidak berizin itu ada di mana-mana. Bukan hanya di daerah-daerah, di sekitar Jabodetabek ada tempatnya dan mereka masih menjual skincare yang tidak ber-BPOM dan dengan di produk rumahan itu, ya itu berbahaya pasti kan? Iya, itu dijual bebas di e-commerce. Dan saya menantang untuk kepolisian dan atau BPOM untuk menindak ya produk-produk rumahan tanpa ber-BPOM yang beredar di e-commerce. Kita lihat nih. Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ia bahkan sudah 2 kali tidak hadir menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan meminta penundaan hingga 3 Mei 2025 mendatang. Dalam siaran langsungnya kemarin, Nikita belak-belakan menyebut kalau dirinya tidak mendapat panggilan, padahal
Padahal sebelumnya pihak kepolisian telah melayangkan surat panggilan kepada Nikita untuk hadir pada pekan ini. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Mau syuting dulu. Buat yang kecewa sekali lagi karena aku nggak jadi datang, mohon maaf sedalam-dalamnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tapi dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa asas presumption of innocence, ya, asas praduga tak bersalah itu kami hormati, ya. Kami sebagai penasihat hukum dari klien kami sangat menghormati itu. Tetapi penyidik dalam hal ini dilindungi dalam satu konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam pasal 18 memiliki kewenangan, ya, memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan untuk diundurkan hadirnya kedua orang tersangka ini dapat diterima atau tidak dapat diterima. Harus paham, dari unsur subjektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi menjadi unsur objektif. Maka ini harus ditahan. Ya. Yang kedua, unsur objektif yang terkait di dalam pasal 21 ayat 4 disebutkan dengan ancaman di atas 5 tahun, ini juga sudah terpenuhi. Maka menurut kami tidak ada lagi alasan bagi pihak penyidik untuk tidak melakukan upaya-upaya paksa, ya, terhadap kedua tersangka untuk kemudian melakukan penahanan terhadap kedua tersangka agar kepentingan hukum dan kepastian hukum dapat dijamin untuk seluruh warga negara karena ada azas equality before the law yang harus dihormati penyidik.